Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bertanya. Saya dari luar Jawa, Pak Yai. Dari Pulau Masalimbu. Itu pulau mana, Pak? Pulau Masalimbu. Kalimantan apa? Sumatera. Pulau termasuk Jawa Timur paling utara. Di Bawean. wilayah Madura. Oh, wilayah Madura. Tapi penduduknya banyak suku Bugis. Berarti Sumenep masih nyabrang laut. Termasuk segitiga Bermuda Asia. Pulau apa tadi? Pulau Masalimbu. Masalimbu. Iya, pulau paling angker di Asia. Oh, banyak gitu kapal ya. tenggelam di sana ya. Maksudnya angker? Segitiga Bermuda. Oh gitu. Sering terjadi Asia. Kapal tenggelam. Kapal tenggelam, ombaknya besar. Iya. Mancing di sana nggak ada orang mancing, Pak? Musiman. Jadi untuk bulan 1 sampai bulan 3 itu pray total. Tidak ada kegiatan melaut karena gelombangnya sangat besar. Oh gitu ya. Jadi mulai melaut bulan 5 itu masih coba-coba. Bulan 7, 8, 9, 10 sampai 12 awal itu ikan musim banjir. Bahasa daerahnya sana bahasa apa, Pak? Ada beberapa bahasa. Bahasa Bugis di sana dibagi menjadi 2. Iya. Ada 3, ada suku Makassar, suku Bugis sendiri, dan suku Mandar. Oh gitu ya. Iya. Masalahnya baru kali ini saya dengar mulai sejak kecil ada suku ada pulau itu lagi niki loh. Iya. Okay. Terus di samping itu ada suku Madura yang terbanyak. Dulunya pendatang Madura. Pulau itu dikuasai orang Bugis. Oh gitu. Ya, sama orang Makassar. Oke, yang perlu ditanyakan Bapak? Dalam perjalanan saya itu berjalan mencari guru yang ingin menjelaskan tentang ini sudah mulai umur 12 tahun. 12 tahun. Ya. Okay. Ketika saya membaca, karena saya di sekolah kan di umum. Iya. Dari kecil SD, SMP, STM, kuliah pun di kuliah di umum. Yang menjadi pertanyaan saya ketika yang pertama, ketika kita bertajalli, ya. Saya merasa saya ini hanya tumpukan tulang dan daging yang tiada daya dan upaya kecuali atas kehendaknya. Betul. Gerakan, tingkah laku segalanya dari Allah. Dan gerakan itu serta tingkah laku itu dibagi menjadi 2. Ada yang baik, ada yang buruk. Walaupun pada sisi lain yang buruk itu berasal dari nafsu. Jadi segala sesuatu yang menyangkut masalah perut, menurut saya itu nafsu yang mengendalikan. Betul. Termasuk orang-orang yang menukar iman itu karena perut. Dari agama Islam pindah ke agama yang lain, menurut pendapat saya juga karena perut. Betul. Kembali lagi kepada masalah tajalli, ketika kita menghadap kepada Allah, yang pertama saya ingin dan selalu ingin itu berada di jalan yang baik. Tapi apa daya, kita hanya seorang hamba yang hanya menjadi permainan Sang Pencipta. Agar supaya
seorang hamba ini selalu berada di jalan yang baik, kiat-kiat apa yang harus dilakukan? Nggih. Karena yang saya ketahui dari beberapa kesimpulan, menurut saya Allah itu maha sakar PDW, tidak ada yang bisa mengatur. Nggih. Kehendaknya adalah mutlak. Yang saya takutkan, bila saya digerakkan ke jalan yang tidak baik, sementara saya tidak menginginkan keadaan itu, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama. Nggih. Terus yang kedua, ketika kita berkelana dalam proses penyatuan, diri kita lebur ke dalam nur, cahaya. Ketika menghadap kepada Sang Pencipta, kita bersatu kepada Nur Muhammad atau kita menghadap sendiri? Terus bagaimana seharusnya kita menghadap sesuai dengan kehendak Sang Pencipta? Terima kasih. Ijih, matur suwun, terima kasih atas dua pertanyaan dari Bapak tadi dari Pulau apa tadi? Masalimbo. Itu termasuk Jawa Timur, Pak ya? Jawa Timur. Oke. Kiat-kiat apa yang harus kita lakukan saat Allah menghadapkan kita di perkara yang buruk? Pun Bapak Ibu, bersumber dari kitab Hikam, kita ngambil ijma qiyas dulu. Ada 4 waktu yang Allah hadapkan terhadap diri manusia. Yang 4 waktu itu sebagai makhluk dengan tujuan Allah menguji lewat 4 makhluk tadi. Waktu tadi disebut makhluk. Dan 4 waktu ini yang berkuasa mutlak hanyalah Allah. Apa 4 waktu? Taat, maksiat, bala, nikmat. Atau 4 ini saya ringkes menjadi 2, perkara yang baik dan perkara yang buruk. Ini miturut kacamata hukum syariah. Munculnya perkara itu baik atau buruk itu dari pandangan manusia. Kalau dari pandangan Allah, ini hak mutlak Allah. Hak mutlak Allah. Artinya yang menguasai segala hal apa yang miturut pandangan manusia mengatakan baik atau buruk, tetap yang berkuasa adalah Allah. Ini kita tidak bisa, Pak, mengatakan itu yang berkuasa Allah. Lebih-lebih perkara yang buruk. Sehingga dalam ajaran syariat kita, manakala perkara baik datangnya dari Allah, bila mana perkara buruk datangnya dari dirimu sendiri, dalam kurung nafsu. Loh, ini ada hujahnya Quran. Apa maksud itu? Karena semua manusia
supaya secara jasmani jangan melakukan perkara buruk. Seperti datangi maksiat, datangi balak. Supaya manusia tidak mengalami hal itu. Secara jasmani. Dikatakan maksiat secara jasmani, kita melakukan. Jasmani gitu Pak, melakukan. Karena dorongan, bisikan nafsu, iku enak, iku enak, iku enak. Iku kekal, iku nyoto. Yang merasakan jasmani. Beda kalau kita bicara rohani. Satu contoh. Di depan saya itu ada makanan yang diharamkan Allah. Apakah makanan itu berbentuk curian atau makanan berbentuk yang memang asli diharamkan Allah di dalam agama Islam secara syar'i, seperti makan hewan, anjing, kucing, babi, lah ngoten ya. Yang merasakan jasmani apa rohani, Pak? Jasmani. Karena hati kedorong oleh nafsu. Enak iku. Jadi dikatakan iki maksiat atau buruk karena berlaku di dalam jasmani. Nyun sewu, kita berangkat ke lokalisasi, bukan istri kita. Nafsu ngomong, enak itu. Kita lakukan. Yang menikmati jasmani apa rohani? Jasmani. Karena rohani kita kedorong oleh nafsu dalam diri kita, akhirnya rohani kita memerintahkan jasmani untuk melakukan. Tapi rohani bukan makanannya rohani itu. Makanan rohani itu, Pak, mohon maaf, mestinya adalah takwa, ilmu, amal, istiqomah. Sehingga hati sampai terasa nyaman, ruhaniat terasa dapat rahmat di situ karena takwa ini. Sehingga kami simpulkan perkara buruk dan baik ini miturut pandangan syar'i secara jasmani. Lah bagaimana dari pandangan hakiki ruhaniyah? Mana yang dikatakan buruk dan baik? Hanya satu. Jikalau hati kita lalai terhadap Allah, ini perkara buruk. Jikalau hati kita teringat selalu Allah, ini perkara baik. Makanya dalam surah Al-Kahfi ayat 110 Allah katakan, kiat-kiat untuk bertemu aku, kata Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbih. Pertama, falyamal amalan sholihan. Perilaku ruhaniyah harus selalu baik. Saya tidak bicara perilaku jasmani ruhaniyah. Sebab yang bertemu kembali pada Allah ruhaniyah. Apa perilaku ruhaniyah yang baik di situ? Anikbutullaha waztanibut tauhid. Condonge ati hanya pada wujud Allah. Bukan nama Allah, bukan sifat Allah, bukan zat Allah. Tapi wujudnya Allah. Mana wujudnya Allah? Itulah mausuf yang disebut sifat urip di dalam setiap diri
manusia. Wal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Wujude Allah iku ya ning jero ning jaba jenengan. Wong Jawa, wong Indonesia mengatakan hidup sebagai sifat, tapi maksudnya mausufnya yang disifati wujud itu yang mana? Itulah wujudnya yang dalam Al-Quran disebut sebagai ana, ingsun, aku. Inilah yang disebut tajalli tadi. Apa yang ada di dalam hati, aku ne makhluk sudah la maujud, sudah tidak ada. Yang ada cuman akunya Allah. Ini tajalli. Barang siapa yang sudah masuk di zona itu, wilayah itu, maka ruhaniyah itu selalu baik di mata Allah. Di mata Allah selalu baik. Urusan secara jasmani dihadapkan 4 perkara. Tadi ya, dia gak punya kekuatan apapun untuk menghindari perkara buruk dan atau menjalankan perkara baik. Gak punya daya upaya apapun, kekuatan apapun untuk menghindar atau melakukan, gak ada. Karena dirinya sudah gak ada, apa mungkin perkara yang gak ada bisa melakukan sesuatu? Ya gak mungkin. Apakah mungkin perkara yang sudah tidak ada bisa menghindari sesuatu yang buruk? Ya gak mungkin. Nyun sewu Pak. Aslinya kita makhluk kan gak ada. Asal muasal ya. Adanya sebab diadakan oleh yang ada. Dan disitulah nafsu diperintahkan Allah untuk menguji kesetiaan kita pada Allah untuk anikbudullaha apa tidak. Untuk selalu menghadap bertajali Allah apa tidak? Akhirnya nafsu bisi inang ati sampen kali kula supaya makhluk iku dikongkon merasa ada. Kalau sudah merasa ada, otomatis akan apa jenenge melebar ya, melebar merasa keakuan kita yang bisa melakukan ini itu, punya ini, punya itu otomatis. Itu otomatis. Dan inilah Pak yang aku sebut sebagai budaknya nafsu. Beda dengan yang bertajalli tadi. Apa mungkin saya yang tidak ada makhluk itu bisa melakukan perkara kebaikan dan bisa meninggalkan, menghindari perkara yang buruk? Ya enggak mungkin. Akhirnya di situ artinya bagi ahli zuhud, ahli sufi, imannya cuman satu. Segala apapun yang terjadi di dunia, walillahil masyriq wal maghrib, itu cuman Allah. Tapi ini enggak bisa dipaksakan kepada kita yang belum menjadi kekasih Allah, yang masih di golongan am. Tetap kita akan mengatakan dengan dasar hujah di Quran, apabila perkara datangnya baik dari Allah, kalau jelek dari nafsumu sendiri, berarti ada 2 penguasa. Ini kita, iman kita masih
menyekutukan Allah. Miturut kacamata ahli sufi. Makanya beliau hindari itu. Gak mau. Jane sudah benar Pak, miturut kelasnya masing-masing. Karena kita masih diproses, benar. Kalau baik itu datangnya dari Allah, kalau jelek, buruk datangnya dari nafsu kita sendiri. Dengan harapan supaya jasmani ini enggak melakukan keburukan. Kebanyakan itu kita mikir masalah jasmani, tapi tidak mau mengenal ruhani. Ini persoalannya. Sehingga sampai kapanpun kita masih menduakan Allah dalam berkuasa, yaitu nafsu atau diri kita. Bapak Ibu, jikalau betul-betul Allah meletakkan kita di dalam jalur tajalli, Pak. Mohon maaf, yang tadinya perilaku jasmani itu buruk, itu Allah kurangi. Itu pasti. Karena isi atau roh ini dalam kondisi Allah mensucikan, jasmani nanti sebagai wadah dari isi Allah sucikan. Artinya kita pasti akan dihindarkan dari perilaku dohiriyah yang kebuku, buruk. Otomatis nih. Pak Nyun Sewu, jenengan sing tahu punya pengalaman jadi petani. Walaupun yang jenengan tanam jagung bijinya aja, gak katik kulite. Nanti kalau sudah muncul uwoh ada kulite mboten? Otomatis. Padahal ketika saat kita menanam tidak sekalian kulit, cuman isi. Sama dengan kacang, isi. Nanti mengapa ketika saat sudah muncul buahnya itu otomatis ada kulitnya. Itu untuk mengamankan isi. Biar enggak ditotol manuk. Artinya Pak, orang yang hatinya berhakikat, walaupun awalnya itu jasmanianya itu molimo, tahu molimo ya? Pasti Allah kurangi nanti, bahkan langsung hilang semuanya. Itu cara Allah, Sehingga isi ini fitrah, otomatis jasmani sebagai wadah, iki difitrahkan Allah juga. Makanya ada pandangan manusia hablum minan nas, ada pandangan hablum minallah. Indan nas indallah. Nah ini. Apa kiat-kiat ketika saat kita dihadapkan perkara maksiat bagi ahli hati yang sudah condong pada Allah? Tadi sudah dikatakan anik butullaha. Pertama kita harus memandang Allahnya. Berarti tajali. Lepas keakuan diri, keakuan makhluk. Wastanibut togut. Yang kedua, yang pertama kita mencondongkan pada Allah. Wastanibut togut, melepaskan keakuan makhluk yang wujud. Pertanyaannya, apakah buruk secara dohir itu masih diterjadikan Allah? Itu bukan urusan kita. Tapi yakinlah jenengan bahwasanya ketika Allah memproses ruhaniyah untuk menjadi ruhaniyah yang fitrah, jasmaniyah mesti difitrahkan oleh Allah. Sebagai prosesnya seperti itu.
Kiat-kiat kita hanya satu, Pak. Faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Untuk bisa menghadap selalu pada Allah dan menghindari hati dari perkara sakliyane Allah iman ini, maka dzikir iku tali Allah janganlah dilepas. Zikron kathiron, terus disuruh melatih terus dzikir itu. Jikalau kita dzikirnya dzikir sirul asr yang ada 3 pintu yang saya tulis. Pertama adalah su'aul basyirah. Hati merasa, meyakini segala hal apapun itu sumbernya dari Allah. Makhluk itu sifatnya la haula wala quwata. Manakala su'aul basyirah ini terus sampai praktekkan, terus sampai asah. Laksana jenengan mengasah pedang, maka semakin tajam. Artinya nanti Allah akan meletakkan kita di pos kedua ainul basirah, bertemu Allah. Rahmat tadi habis syifaun wa rahmatun, bertemu. Setelah di dalam hati jenengan sudah ketiadaan wujude selain Gusti Allah. Berarti kita kembali ke asal yang tidak wujud. Disitulah nyatanya yang wujud, yaitu Allah. Berarti disebut bertemu Allah. Itu adalah yang melihat Allah itu Allah sendiri. Itu sering diayatkan Allah, disindir Allah ketika jenengan iku meditasi ketemu diri jenengan piyambak. Itu ayat. Iku di dalam alam mukasyafah. Di alam mukhadharah, ketika jenengan melihat pengilon, kaca pengilon lho Pak ya, kelihatan wajah kita sendiri, bukan wajah yang lain. Inilah tetanda bahwasanya dikatakan bertemu Allah yang melihat wajah Allah, wajah sendiri. Kalau di Al-Quran disanepakno Gusti Allah dalam surat Al-An'am ayat 79. Ini proses Kanjeng Nabi Ibrahim. Kisah ceritanya, ini wajah tuwaj. Iya, sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku pada wajah Allah. Yang sifatnya Allah lilladzi fataras samawati wal ardo. Sifatnya Allah yang menciptakan, menguasai, menggerakkan jagat langit dan jagat bumi. Jikalau saya tidak menghadap jagatnya itu, tapi memandang khaliknya yaitu wajiyah, maka wama ana minal musyrikin. Nabi Ibrahim sudah tidak lagi dikatakan menyekutukan Allah. Saya sudah tidak lagi menyekutukan Allah. Begitulah. Itu kiat-kiat kita harus selalu berzikir.